walaupun dia maki-maki atau marah-marahin Iya, kita kita nih, senyum. iya cuman iya ibu bapak senyum, Gak apa-apa, kita tinggal terima, iya. Oke, habis ngomongin yang suka-sukanya sama yang lucu-lucunya, sekarang kira-kira kalau masalah sedihnya nih, dukanya jadi saleswoman, menurut Dahlia, menurut Winnie apa sih? Sedihnya? Mungkin terutama dari masalah jam kerja kali ya. Iya, jam kerja ya. Kalau untuk dari jam kerja sih semua pekerjaan pasti konsekuensi ya. Cuma kalau untuk sales, karena kita juga bergeraknya di bidang jasa, jadi jam kerjanya nggak menentu gitu. Pernah ada kejadian waktu itu anakku sakit, tapi di satu sisi harus ngisi event pameran yang pulangnya itu sampai lebih dari tengah malam, dan ternyata pas pulang itu kondisinya dia makin parah, demamnya makin tinggi, dan dia nggak berhenti nangis dari semenjak ditinggal pameran itu, dan harus cuti dadakan untuk bawa dia ke rumah sakit. Terus pernah ada kondisi di mana di sini kan Dahlia nitipin anak ke nyokap bokap, bukan yang nggak mau memperkerjakan ini ya pembantu atau babysitter, tapi karena nyokap bokap itu punya pengalaman yang kurang bagus sama babysitter ya, dan sama pembantu, jadi mereka pengennya tuh mereka sendiri yang bantu asuh. Tapi di kala itu nyokap lagi ngedrop banget karena memang dulu dia pernah komplikasi, dan di sini kan Dahlia bener-bener tulang punggung, jadi bener-bener masih ngurusin nyokap bokap dan menanggung nyokap bokap juga, sama adik sekolah juga. Tapi nyokap malah jatuh sakit, di satu sisi harus ngurusin anak-anak Dahlia, dan bokap juga udah tua banget. Sempet konflik juga sih, konflik sama pihak keluarga, suami juga mempermasalahkan tentang pekerjaan, tapi di satu sisi ya tuntutan hidup kan ya gitu. Itu sih lebih ke keluarga sih gitu. Iya. Jadi agak posisi kejepit juga ya Dahlia ya, Iya, karena serba salah. serba salah karena satu sisi Dahlia juga kekurangan waktu buat sama keluarganya, tapi di sisi lain Dahlia masih butuh pekerjaan ini. Masih butuh pekerjaan, dan memang nggak mau menutup rezeki yang dari dulu awal terjun di dunia sales sampai sekarang itu banyak ngebantu banget, dari untuk biaya merit, terus sampai bisa punya rumah, sampai bisa punya kendaraan, sampai bisa bantu orang tua nanggung hidup mereka ya. Kita nggak nutup rezeki dari situ, makanya di satu sisi ya bersyukur banget. Namun ada yang harus kita korbankan, yaitu waktu untuk orang tua, keluarga, dan untuk anak sih. Dominannya kayak gitu. Banget. Serius banget. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana Win? Baru sedih-sedih ya. Iya. Kalau Pengalaman ini dukanya jadi saleswoman. dari segi jam kerja atau Iya, boleh dari segi jam kerja. Ya, dari segi jam kerja ya kurang lebihnya ya sama kayak Dahlia ya. Untuk kebetulan kan kalau gue belum nikah, tapi gue masih tinggal bareng sama orang tua, masih sama adik gitu kan. Jadi mungkin ya ada beberapa momen bareng keluarga ya itu gue kehilangan gitu kan, karena gue harus ke kantor gitu kan. Bahkan yang Sabtu Minggu mereka di rumah libur, kayak gue nggak bisa nemenin mereka gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, hidup itu kan pilihan. Dan so far sampai sejauh ini sih ya keluarga gue support, dukung gitu sih. Dan pas ketika dapet support dan dukungan dari orang tua, dari keluarga, itu yang bikin gue sih jadi semangat lagi sih gitu. Iya. Jadi keluarga juga bisa jadi motivasi untuk kita. Iya, betul banget.
jadi gue juga dapat insight nih. Jadi kalau dari sisi perempuan, jadi sales itu jam kerja dan waktu bersama keluarga itu merupakan hal yang sangat penting dan harus dikorbankan ya. Iya. Nah, soalnya kalau gue mungkin posisinya masih belum married dan gue laki-laki, jadi agak lebih bebas juga. Jadi sejauh ini sih masalah jam kerja buat gue nggak terlalu masalah, karena mungkin kalau gue masih sendiri belum terlalu masih bisa hangout sama teman malam-malam dan lain-lain. Tapi kalau perempuan atau mungkin kayak Dahlia sudah berkeluarga, agak susah ya waktunya. Iya, karena gimana pun tetap wanita yang disalahkan sih. Tapi jadinya kita jadi terbiasa nggak sih yang Sabtu Minggu, jadi kita kayak udah nggak kepikir lagi nih libur, jadi kayak udah bawaannya masuk terus. ya kan? Jadi ketika kita libur justru jadi kayak aneh. kayak aneh, kayak kita tuh yang bener-bener cuti gitu. Iya bener-bener. Iya. Terus mungkin selain jam kerja ada pengalaman sedih apa lagi yang bisa di-sharing ke teman-teman? Sedih penolakan ya. Penolakan ya? Ya, Penolakan yang bertubi-tubi ya. Apalagi model-modelnya Dahlia, model-model Winnie nih sebelum jadi sales itu jarang banget ditolak, aku yakin. begitu jadi sales, tolak sana, tolak sini, bagi flyer nggak dulu mbak. Dan sedih juga ketika mereka caranya mereka untuk in kita, maksudnya datangin kita itu, jadi nanya-nanyain produk itu tuh bukan tujuan utama, tapi tujuan utamanya yaitu hal yang negatif, gitu. Kayak gitu sih. Sama paling kita udah berusaha maksimal ya untuk memberikan after sales ke customer, tapi kadang-kala customer itu kan mereka nggak tahu ya mesti komplain kemana, marah-marah kemana, meluapkan emosinya kemana, karena kan yang dikenal itu kan cuma kita aja salesnya, dan kita harus menampung semua itu ya. Iya benar. Pada saat kondisi sedih, kesel, kita harus tetap keep smile. Jadi apapun kondisi kita, maksudnya dari kita lagi ada masalah keluarga, kita misalnya juga depan dia juga kita harus tetap senyum, walaupun dia maki-maki atau marah-marahin kita nih. Iya cuman iya ibu bapak senyum, kita tinggal terima. Iya. Nah jadi teman-teman, sales woman itu sales ini terutama yang perempuan ya, mereka juga jadi sales itu, mereka juga kerja buat cari duit sebenarnya. Jadi tolong dihargain juga. Jangan malah ngirim foto-foto aneh, ajak BO. Ya, jadi ya kita sama-sama lah saling menghargain. Iya. Gitu. Terus kalau masalah jaga pameran tuh capek nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya dibilang capek ya pasti capek gitu kan, apalagi kalau kita di event yang besar tuh, yang salah satu yang event besar yang di Senayan. Itu kan dimana kita dari pagi sampai malam terus harus standby, dan itu kita pakai high heels ya, dan kita kebayang dong kita pakai high heels berdiri berjam-jam, paling kita duduk tuh kalau nggak pas jam makan siang atau kita yang narikin konsumen gitu supaya duduk. Jadi baru boleh duduk itu pas handle tamu ya? Iya. Kalau lagi nggak handle tamu ya nggak boleh duduk. Jadi kita itu semangat banget untuk bikin konsumen duduk. Iya. Makanya teman-teman juga kalau lagi di rumah, lagi di pameran-pameran yang gede gitu, ya kalau ada yang mau ngajak duduk aja. Iya. Beli nggak masalah belakangan lah. Tetap dapat minum. Iya. Tetap memberikan rezeki ke buat kita. Iya gitu. Terus karena kita sales in-house, kita juga nggak muluk-muluk diem di lobby aja ya. Kita juga ada flyering kayak gitu ke jalan-jalan, ke tengah jalan tuh kita sama. Nggak peduli cuaca lagi. Tengah jalan ya betul. Terik. Nggak peduli cuaca lagi panas ya segala ya. Kan sering, kita juga sering kan Cus yang kata flyering ke jalan-jalan, tapi kita malah ketemu alay-alay gak jelas. Mana kita digoda-goda. Itu just banget. Iya sih. Diteriak-teriakin gitu. Bukan cuma diteriak-teriakin, diikut-ikutin. Pernah kan kita kayak diikutin kayak gitu, itu juga pernah. Iya. Tapi sama driver kan waktu itu? Iya, waktu itu masih sama driver ya. Oh, ada yang jagain lah ya. Driver kan gak ikut terus. Oh iya, driver di mobil ya? Driver di mobil. Jadi mungkin kejadian-kejadian yang dialamin sama Dahlia, sama Winnie bukan cuman terjadi di sales properti aja ya, tapi mungkin sales-sales di luar sana juga di bidang-bidang lain juga, mungkin di mobil atau di asuransi itu mungkin sama. Jadi ya kita sebagai
customer, mungkin someday kita cari rumah, someday kita cari mobil, kita harus bijak juga memperlakukan sales itu, karena mereka juga ujung-ujungnya sih cari duit juga, kalau mereka tulang punggung keluarga juga. Gitu. Oke, terakhir kita mau kasih tips nih buat adik-adik fresh graduate yang saat ini lagi cari kerja. Mungkin dari gue dulu ya. Nah, di sini kita semua kan backgroundnya itu nggak sesuai dengan yang kita jalanin sekarang. Gue S1 gue sipil, lalu Dahlia juga S1-nya PR. PR, ini juga S1-nya kesehatan. Jadi kita bener-bener nggak ada yang berhubungan sama sales sama sekali. Nah, jadi mungkin kalau dari gue sih, buat teman-teman yang saat ini lagi cari kerja sesuai dengan background pendidikannya, tapi masih kesulitan mencari pekerjaan, mungkin kalau ada kesempatan jadi sales, kenapa nggak diambil aja? Karena ya karena cukup menghasilkan kok kalau misalnya kita jalanin dengan tekun dan halal juga kok. Dan awalnya sih berpikir sales itu ya kayak gitu, awalnya juga nggak mau banget jadi sales, tapi pas kita masuk terjun langsung, kita kenal kita udah kenal nih sales itu sebenarnya seperti apa, bangga loh jadi sales, karena sales itu profesi yang terhormat lah. Terus sales juga bikin kita banyak wawasan, sales juga bikin kita banyak kenalan, banyak link, dan sales itu bikin kita untuk menjaga attitude kita, cara berbicara kita, dan untuk menstabilkan emosi kita. Gitu. Selain jadi kalau ada ya, teman-teman mau nyoba, kenapa enggak ya? Iya, kenapa enggak? Dan siapapun bisa jadi sales ya. Iya. Contohnya aja Ibu Win. Sama-sama sales kita. Kalau ini mungkin ada pesan-pesan atau tips buat adik-adik fresh graduate? Iya, yang pengen coba jadi sales, ya kenapa enggak? Karena coba aja dulu, nggak usah gengsi. Karena sales itu pekerjaan yang oke kok, profesional. Kalian bisa setting sendiri income kalian tuh per bulan berapa gitu kan. Dan pokoknya dan sales itu apa ya, dasar untuk kita tuh jadi apa ya, tingkatannya lebih tinggi lah gitu. Jadi nggak bakal nyesel jadi sales. Pengusaha sukses dari sales ya. Betul. Oke, buat teman-teman yang suka sama channelnya dan menganggap channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan komen di bawah ini. Bye. Dah. tolong bawain ke atas gitu. Gue mah kalau ada pramugari yang justru lagi angkat tas orang, kesukaan gue yang angkat justru. Baik banget. Cocok ini pramugara. Cocok di pramugara ya. Bantu-bantu semua diangkatin.